Karena kalau di bagian magnet ini kotor mas bro, otomatis sensor CKP itu akan mengalami gangguan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Bay Motor. Oke, kali ini mas bro, kita kedatangan motor NMAX New, yang mana motor ini mas bro tidak ada kode kedipan, tapi motor ini sering mati-matian saat di jalan. Padahal sudah dibawa ke bengkel resmi, katanya ini nggak ada trouble, bahkan dicek di bagian soket spoolnya juga tidak ada yang bermasalah. Sudah di reset dan sudah melakukan pengecekan, tapi tetap tidak kunjung kelar. Jadi di sini langsung kita cek dulu apa sih permasalahannya. Jadi kan datang itu motor ini hidup mas bro ya. Ya kita nggak tahu gitu ya penyakitnya itu di mana. Posisi motor hidup datang ke bengkel. Jadi ini kita analisanya gini aja mas bro. Kita servis dulu. Nanti ketika nanti ada masalah mas boleh balik lagi ke sini supaya kita akan lebih detail lagi. Dan ini kita akan melakukan pengecekan dulu di bagian CKP, dan kedua di soketnya lagi, dan ketiga nanti kita cek di kop businya. Oke baik mas bro, sebelumnya jangan lupa selalu dukung channel Bay Motor dengan cara like, comment, and subscribe-nya, supaya saya membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat kita semua. Nah, di sini mas bro kita buka dulu untuk bagian bodinya menggunakan kunci L4. Jadi ini kita buka dulu untuk cover bodinya supaya kita bisa mengecek lagi untuk soket-soketnya. Jadi si ownernya ini bilang mas bro ya, untuk soket dan lain-lainnya itu udah dicek, terkecuali tadi sensor CKP-nya yang belum dicek. Jadi di sini saya penasaran dan saya akan buka dulu untuk bagian soketnya terlebih dahulu, kop busi, lanjut kita ke sensor CKP. Setelah saya buka untuk soket dari spoolnya, itu benar-benar masih baik dan bagus mas bro ya, dan tidak ada sama sekali masalah. Cuman di sini banyak kotoran debu aja ya dan pasir. Nanti kita akan coba bersihkan dan kita semprot-semprot. Jadi kalau soket ini gosong atau dia terjadinya konsleting, itu benar-benar motor ini bisa mengalami mogok mas bro ya. Jadi pernah di video kita sebelumnya itu pernah terjadi. Kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu kita cek di bagian kop businya. Siapa tahu kop businya ini ngapur mas bro ya, dan ataupun pecah. Juga mas bro cek juga di bagian kabel koilnya, siapa tahu ada kebocoran api yang menyebabkan tabrakan api koil dengan massa yang mengakibatkan motor ini bisa jadi berbet atau mati. Oke lanjut, kita buka dulu untuk kop businya. Nah ini agak keras mas bro ya. Kita cek dulu untuk di bagian atasnya dan bawahnya. Kita cek lagi lebih detail supaya kita tidak kerja dua kali, karena kalau ini tidak kita cek detail takutnya nanti ada kebocoran. Nah di sini udah kebuka ya mas bro ya. Jadi ini masih tutup busi original dari Yamaha NGK, dan ternyata ini masih bagus. Nih kita buka dulu untuk bagian dalamnya, siapa tahu di sini terjadi pecah juga. Dan alhasil ini masih bisa terpakai mas bro ya, masih bagus dan tidak perlu melakukan pergantian. Oke, kita pasang kembali di kabelnya. Dan kita sekalian cek di bagian kabel businya ya. Setelah tahap 1 dan tahap 2 udah selesai dan tidak ada terkendala sama sekali, kita lanjut ke tahap yang 3, yang mana rasa penasaran saya itu terletak pada sensor CKP-nya. Karena kalau ada yang putus di bagian sensor CKP, motor ini starternya juga susah. Dan kedua, kalau kotor pun juga starter juga susah. Dan ketiga, kalau dia error itu juga susah. Jadi nanti kini kita buka untuk sensor CKP-nya ya. Karena bukan sekedar susah dihidupkan, melainkan dia mati-matian saat di jalan maupun saat kita berhenti. Oke baik mas bro, langsung aja nggak usah berlama-lama, kita langsung eksekusi. Di sini kita buka dulu untuk pijaan kaki atau poster pijaannya supaya tidak mengganggu saat bekerja.
Lalu kita buka cover dari radiator, dan kedua langsung kita buka radiator, kemudian tutup kipasnya kita buka. Oke baik Mas Bro, setelah ini udah kebuka semuanya, kita lanjut buka di bagian magnetnya ini Mas Bro ya. Tapi ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk si kondisi dari area magnetnya. Terlihat seperti banyak debu-debu yang lengket yang dimana menutupi area luar dari magnet. Saya curiga Mas Bro, ini ada sedikit basahan dari si magnet ini. Sepertinya ada kebocoran seal magnet, yang mana kebocoran ini mengakibatkan debu-debu gampang lengket ya Mas Bro ya. Kalau oli itu udah terkena debu, otomatis dia ngempel ataupun menyatu. Lanjut kita buka dulu mur magnet menggunakan kunci 17 sok. Setelah semuanya terbuka, kita juga ambil bagian ring di dalamnya. Lanjut kita menggunakan kunci khusus, yaitu tracker RE King juga bisa, atau tracker yang 3 gapit juga bisa Mas Bro ya. Tapi di sini Mas Bro ya, rata-rata punya NMAX, punya Aerox itu sangat sulit dibuka. Bahkan kunci saya itu udah sempat korban 3 kunci seperti ini Mas Bro. Bahkan juga kunci saya pernah yang bagian kaki 3 itu murnya pada dol semua karena udah nggak sanggup. Itulah kesulitannya. Jadi di sini kita lebih hati-hati lagi untuk membukanya. Di sini kita bantu semprot oleh WD dulu supaya tidak ada. Lalu kita coba gedor-gedor dan tahan di bagian sisi dari si trackernya. Di sini pun sempat kesulitan nih Mas Bro ya. Hingga kaki saya ini juga menahan di bagian kunci Inggrisnya ini cukup berat, dan tapi alhasil si tracker ini berhasil juga membuka si magnet ini, dan alhamdulillahnya udah kebuka juga. Dan ini tinggal agak seretnya aja, alhamdulillah udah kebuka. Wih, biasanya itu sangat susah. Mekanik mana sih yang tidak senang kalau si magnet yang susah kebuka ini terakhirnya itu bisa dibuka. Tapi di sini sedikit saya bercerita dulu. Saya mengorbankan kunci saya karena kuncinya sebelumnya itu agak ada dol ya, atau miss di bagian atasnya. Jadi di sini saya gerinda dulu di bagian atas ini bekasnya tadi Mas Bro ya. Ini penampakan dari bekas yang saya gerinda tadi. Karena saya tahu ini kalau tidak dipotong ujung-ujungnya, tracker ini bakalan naik alias jepat atau dol. Ini dia Mas Bro, penampakan dari spool yang kita setelah buka di bagian magnetnya. Ternyata banyak debu-debu yang nempel diakibatkan karena kebocoran seal. Di sini kita lihat juga di bagian area magnetnya juga terjadi kotoran yang lengket Mas Bro ya. Seperti inilah tanah yang lengket di bagian magnetnya ini. Jadi nanti kita akan lakukan pembersihan dan pencucian supaya jadi kinclong kembali. Karena kalau di bagian magnet ini kotor Mas Bro, otomatis sensor CKP itu akan mengalami gangguan. Jadi ini kita buka dulu untuk baut spoolnya menggunakan kunci M5 L5 maksudnya ya Mas Bro ya. Jadi ini kita putar dulu ke arah kiri. Sini ada 3 baut L Mas Bro ya. Setelah semua baut terbuka, kita langsung tarik untuk spoolnya. Nah, dan lihat saja Mas Bro, spoolnya ini kotor banget Mas Bro ya, karena ada kebocoran seal yang mengakibatkan oli itu keluar serta debu-debu itu menjadi lengket di area spool magnet dan area magnetnya. Nanti kita lanjut bersihkan menggunakan carbo cleaner dan bensin, lalu kita semproti dan kuas-kuasi Mas Bro ya. Jadi untuk pengguna motor yang menggunakan starter halus atau sistem ACG atau CKP itu harus benar-benar dibersihkan.
Karena kalau tidak dibersihkan, motormu susah di starter dan motor juga bisa mati-matian. Mau itu pengguna Yamaha atau pengguna Honda. Coba deh dicek di bagian ini, siapa tahu sama kejadiannya dengan si motor abang ini. Ya kalau Mas Bro tidak punya kuncinya Mas Bro ya bisa bawa ke bengkel langganan Mas Bro. Mudah-mudahan dengan video ini bisa jadi referensi buat teman-teman seprofesi dan teman-teman pengguna NMAX dan motor lainnya. Jadi Mas Bro, sebelum kita buka di bagian sealnya itu kita bersihkan terlebih dahulu, karena kalau kita nanti pasang langsung otomatis debu-debu itu masih bakalan berlengket di seal yang baru, kan otomatis itu sayang gitu ya kan. Oke baik Mas Bro, lanjut kita semprotkan menggunakan carbo cleaner supaya spoolnya ini bersih. Setelah nanti udah bersih langsung kita semprot menggunakan kompresor supaya lebih bersih. Kalau Mas Bro nanti tidak punya kompresor ya Mas Bro lap-lap langsung Mas Bro jemur di yang panas supaya cepat keringnya. Setelah semuanya steril alias sudah bersih, ini kita lanjut ke pemasangan seal Mas Bro ya. Tapi ini kita buka dulu sealnya. Untuk membuka seal Croas ini itu cukup mudah Mas Bro ya, menggunakan tangkip saja, tapi ingat jangan diambil di pinggiran dari si besi Croasnya atau rumah Croasnya, sangat bahaya. Nah ini udah kita belikan yang originalnya punya Mas Bro ya, dengan harga sekitar 17 ribuan udah dapat yang originalnya seperti ini Mas Bro ya. Ini kodenya. Mungkin ada yang bertanya ya kan Mas Bro ya, ada yang bertanya bang itu sama nggak dengan NMAX All? Ya ini saya beli punya NMAX All itu sama aja Mas Bro ya, kodenya juga sama. Setelah itu lanjut kita ke pemasangannya. Oke baik Mas Bro, sebelum pemasangan kita lumasi dulu area dalamnya supaya memudahkan kita untuk memasukkan si sealnya ini. Tapi ingat Mas Bro ya, untuk memasukkan sealnya ini jangan sampai miring. Nah ditakutkan nanti si sealnya ini jadi rusak Mas Bro ya. Nah di sini saya gunakan kunci L5, yang mana ini kita dorong pelan-pelan berputar arah supaya rata Mas Bro ya. Kalau Mas Bro punya kunci khususnya atau aspak kecil bisa saja Mas Bro ya, tapi ini kalau untuk gagang sok ini kayaknya nggak bisa masuk sih. Kalau punya kunci khususnya ya boleh-boleh aja pakai itu, lebih bagus. Kalau nggak punya ya pakai kunci yang biasa aja, yang penting rata. Juga pakai perasaan. Setelah semuanya telah yakin, kita langsung pasang spoolnya. Kemudian kita pasang magnetnya, lanjut kita pasang kipasnya Mas Bro. Di sini juga Mas Bro, untuk soket bagian spoolnya itu kita rapeti lagi Mas Bro. Lalu kita semprot carbo cleaner, kemudian kita semprot angin supaya bersih Mas Bro dan cemplongannya itu rapat kembali Mas Bro. Oke baik Mas Bro, ini kita lanjut ke tes motornya. Ini kita tes agak jauh dikit Mas Bro ya. Jadi untuk kameranya itu saya tinggal aja Mas Bro ya, karena nggak bisa memegangnya. Harus diganti. Oke baik Mas Bro, untuk permasalahan NMAX ini sudah saya nyatakan selesai. Tapi kalau umpamanya ada masalah lagi ya mau nggak mau ini harus kita ganti sensor CKP nya. Intinya ini udah kita bersihkan dulu, untuk sealnya udah kita ganti, dan motor ini saya pakai hidup normal. Jadi sekian dulu Mas Bro untuk video kali ini, semoga membantu Mas Bro dimanapun berada, dan semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Dan jangan lupa selalu dukung channel saya Bayi Motor dengan cara like, comment, and subscribe nya Mas Bro. Bila mana ada kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf.
Dan semoga teman-teman diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan. Amin amin ya robbal alamin. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Bayu Motor. Salam kuku ireng.